Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sagung Sri Astuti Mahadewi, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK UHN I Gusti Bagus Sukriwa Denpasar dengan NIM 25411813136. Pada kesempatan hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk uji kinerja PPG di SMP Negeri 4 Tabanan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Ada sensor. Ya, dari mulai. Om Swastiastu. Teman-teman, kita berdoa sesuai dengan situasi. Doa boleh. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Nah, semua sehat ya? Oke. Selanjutnya Ibu akan absen kalian dulu. Siapa yang hadir? Dan silakan acungkan tangan sekaligus ucapkan perasaan kalian hari ini. Ngerti? Dari yang pertama, Aditya Pratama. Oh, biasa aja. Oke. Kemudian Dika Ardianata. Biasa aja. Terus Malika. Bahagia. Oke. Terus Jaya Saputra. Jaya? Biasa aja. Biasa aja. Kenapa biasa aja, Jaya? Nggak ada yang spesial hari ini? Apa karena jam terakhir jadinya mengantuk? Nggak, nanti kita ada teknik stop sebentar ya. Kemudian Dimas. Dimas mana? Gimana perasaannya hari ini? Senang. Dinda. Saya senang. Senang. Terus Aprilia. Senang. Senang. Terakhir Kanaya. Senang. Berarti semua hadir ya. Semua hadir. Ada yang senang, ada yang biasa saja. Untungnya tidak ada yang sedih hari ini ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, minggu lalu kita sudah penilaian ya, penilaian harian yaitu materi tentang kitab suci kan gitu. Jadi kita sekarang lanjut ke materi upakara. Karena ini jam terakhir tentunya kalian merasa mengantuk, boleh berdiri sebentar anak-anak. Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah murid dapat menguraikan pengertian upakara. Karena dalam hal ini kita akan membahas tentang materi upakara. Terus tujuan kita yang kedua pada hari ini adalah murid dapat memahami tingkatan yatnya. Ya, tingkatan yatnya. Terus yang ketiga itu murid dapat memahami bentuk-bentuk dan fungsi dari upakara. Keyakinan kelas kita yang pertama yang masih ingat? Yang pertama adalah fokus dalam belajar. Yang kedua, menghargai orang yang berbicara. Kalau ibu yang berbicara, kalian tentunya mendengarkan ya. Kalau kalian nanti saat berdiskusi berbicara, berarti ibu dan teman-teman yang lain mendengarkan kalian yang sedang presentasi. Seperti itu, sudah paham kan? Keyakinan kelasnya sudah. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan asesmen awal. Asesmen awal itu ibu gunakan nanti untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian di materi upakara. Silakan diisi nama dan nomor absen. Silakan bagi ke temannya yang di belakangnya, nak ya. Ibu kasih waktu
2 menit? Karena gampang. Sudah anak-anak? Sudah. Kalau sudah, yang di belakang maju satu untuk ke depan mengumpulkan hasil pekerjaan temannya. Baiklah, sambil Ibu memeriksa hasil asesmen kalian, kan Ibu nggak sampai 5 menit, kalian harap baca materi tentang upekara di buku paket. Ya, cari materi tentang upekara di sana dulu. Baik anak-anak, dari hasil asesmen kalian, asesmen awal kalian kebanyakan sudah pernah mendengar kata upekara. Sebagian besar sudah, ya. Tapi ada juga beberapa teman kalian yang belum memahami tentang arti dari upekara. Ada beberapa orang ya. Terus pengertian yatnya, ada yang belum paham juga. Kemudian hubungan upekara dengan yatnya dan upekara yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sekarang, Ibu nanti pas pembelajaran akan memberikan kalian sebuah video. Kalian simak video tersebut, nanti Ibu kasih kalian LKPD. LKPD tersebut kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, masing-masing anak dapat satu LKPD, nanti itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Sekarang sesuai dengan asesmen, Ibu yang akan membentuk anggota kelompok kalian. Seperti itu, setuju? Ya, oke. Terus Ibu minta satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya, 5 orang secara acak dan disesuaikan dengan hasil asesmen kalian ini. Silakan cari anggota kelompoknya masing-masing. Sudah? Ini kelompoknya sudah terbentuk. Dari kelompok sana adalah kelompok 1, sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke? Nanti ini adalah LKPD yang nanti akan kalian tulis setelah menyimak video dari Ibu. Ya. Sudah bisa buka link yang ada di HP? Sudah? Sudah ya? Sudah. Kalian tonton dulu videonya sebentar sampai selesai, kemudian kerjakan LKPD yang Ibu kasih, diskusikan dengan teman-temannya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Tonton dulu videonya ya. Ada kendala? Nggak bisa ditonton kan videonya? Ya. Ada yang kendala di nonton video yang di HP itu sudah? Dan semua bisa ya? Ada kendala untuk linknya nggak ya? Nggak. Kalau sudah selesai nonton, langsung nanti didiskusikan. Ya, diskusikan dulu dengan temannya. Ya? Sudah? Ya. Arvina sudah? Ada kendala? Ya. Ya. Kalau ada yang mengalami kendala, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya, Nak ya. Ya, disebutkan nanti di sana banten-banten apa saja yang ada, kan gitu. Ada yang sudah? Oke, Ibu sampaikan nanti silakan masing-masing kelompok perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Nanti teman-teman yang lain silakan mendengarkan hasil presentasi dari temannya, kemudian silakan menanggapi ada yang mungkin ditambahkan atau seperti apa ya. Paham anak-anak? Ya. Kelompoknya Nanda sudah? Belum. Kelompoknya Kanaya? Belum? Lagi berapa? Ya. Oke, sudah ada yang siap untuk presentasi? Karena kelompok Dayu sudah. Jadi siapa yang mewakili untuk presentasi ke depan? Dayu sama siapa? Merah. Oke. Dayu dan Merah. Perkenalkan diri dan nomor kelompoknya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Ida Yu Putu Pratnya Sasmita Iswarya. Saya Dewi.
Kami akan menyampaikan tentang LKPD yang kami buat. 1. Setelah melihat video otonan apa saja Banten yang ada dalam upacara tersebut. Banten Sorohan, Pengambeian, dan Dapetan, Kebasan Prasiste, Bayuan, dan Banten Dhuwur Menggala. Dan presentasi dari kelompok kami saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi, 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 Om. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari temannya? Enggak. Kalau gitu Ibu yang bertanya, apakah kalian otonan? Otonan. Otonan itu biasanya dilakukan setahun itu berapa kali? 2 kali. 2 kali, ya. Ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya? Ada yang mau menambahkan mungkin? Tidak? Oke, silakan duduk Dayu dan Merah. Tepuk tangan untuk temannya dulu. Menurut pendapat kalian, mengapa kita perlu mengadakan upacara otonan? Apa tujuannya? Bertujuan untuk menebus kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan terdahulu, sehingga kehidupan sekarang lebih sempurna. Yatnya dalam agama Hindu dikelompokkan menjadi 5 yang disebut dengan panca yatnya. Sebutkan bagian-bagian panca yatnya: Dewa yatnya, Rasi yatnya, Mitra yatnya, Manusia yatnya, Buddha yatnya. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi, 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 Om. Silakan duduk. Untuk penguatan materinya Ibu kasih di akhir saja ya, biar sekalian. Oke, yang terakhir adalah kelompoknya Nanda. Yang lain tolong diperhatikan temannya ya. Menurut pendapat kalian, mengapa kita perlu mengadakan upacara otonan? Apa tujuannya? Tujuan otonan adalah memperingati hari kelahiran, menyucikan diri, dan memohon keselamatan serta kebahagiaan lahir dan batin. Apa hubungan antara upakara dengan upacara keagamaan? Upakara merupakan sarana atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan upacara yatnya. Baik, itu tadi hasil lembar kerja peserta didik pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya mungkin yang lain? Sudah pas? Sudah. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, sekarang Ibu memberikan pemahaman atau penguatan tentang materi. Dalam pembelajaran hari ini kita kan sudah dari tadi sudah Ibu bilang kita membahas tentang materi upakara, kan gitu ya. Upakara itu berasal dari bahasa apa anak-anak? Angkat tangan dong yang mau bicara. Iya, Merah. Sanskerta. Upakara berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 2 suku kata. Kan itu, yaitu terdiri dari kata? Upa dan Kara. Ya, upa dan kara. Upa berarti dekat, dan kara berarti tangan. Jadi upakara itu adalah? Ya, Diandra? Sesuatu yang dekat dengan pekerjaan tangan. Pembagian dari pancayatnya yang pertama, silakan angkat tangan. Bram? Rendra? Fitrayatnya. Terus Nanda? Pembagian pancayatnya itu ada 5. Yang pertama dewoyatnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua resiyatnya, persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas dihadapkan kepada para maha besi. Yang ketiga manusayatnya, yaitu sesama manusia. Terus fitrayatnya kepada leluhur. Yang terakhir adalah butayatnya kepada buta kala makhluk bawahan atau alam semesta. Seperti itu ya. Hubungan antara upakara dan upacara itu sangat erat. Setiap ada pelaksanaan upacara pasti memerlukan upakara. Sampai di sana tentang pengertian upakara ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke tingkatan-tingkatan upakara. Ya, tingkatan upakara itu ada
tiga. Ya, ada 3 tingkatan dari upakara. Ya, ada 3 tingkatan yaitu nista, madya, dan utama. Tingkatan paling kecil, tingkatan menengah, dan tingkatan yang paling besar. Seperti itu. Ya. Nanti di tingkatan kanistama itu ada lagi yang dibagi jadi 3. Ada kanistama, kanista. Ya, paling kecil banget. Terus yang sedang juga begitu. Madyaning, madyama, madyaning, utama. Ya, sekarang karena sudah waktu, kita lanjut ke refleksi. Sudah, sekarang renungkan dulu sejenak tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Ibu kasih kalian berpikir dulu sejenak, 2 menit mungkin. Apa manfaat mempelajari materi dalam pembelajaran hari ini? Manfaat kalian mempelajari upakara hari ini itu apa? Yang kedua, hal menarik apa dari materi ini? Ya, dipikirkan langsung. Ibu tanya secara langsung nanti untuk refleksinya. Oke, silakan dipikirkan dulu 2 menit. Habis itu kita refleksi, terus kita rileks sejenak. Konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Ya. Fokus untuk menjawab refleksi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nanda, Bram. Ananya Malika. Pramanda. Dimas. Karya Gandhi. Oka Dapak, Jaya Oka, Ya, soalnya ada 2 oka ya. Ada 2 oka, jadi kita bingung oka yang mana yang disebut. Oke, baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Manfaat mempelajari materi hari ini itu apa? Kita bisa menambah wawasan ilmu kita tentang upakara dan upacara yatnya. Iya, menambah wawasannya dia katanya. Yang lain bagaimana? Sama apa tidak? Sama. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Nanda, hal menarik apa dari hari ini? Nanda? Hal yang baru ada yang saya temukan pada pelajaran ini yaitu misalnya tenang, Ya, makan apa aja yang ada tenang. ya. Jadinya Nanda tahu. Ya. Oke. Itu aja? Ya, tepuk tangan untuk Nanda. Ada yang bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada bertanya, karena sudah waktu, kalian sudah pasti lapar. Lapar tidak? Ngantuk, ya. Silakan masukkan bukunya, rapikan dulu. Nanti dikumpul. Sudah ya? Silakan duduk dulu di tempat duduk kalian masing-masing. Di sana aja enggak? Di sana aja. Sudah, perhatikan dulu. Ada yang bertanya, Ibu tanya lagi sekali? Tidak. Untuk minggu depan kita akan mempelajari upakara yang paling sederhana yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita akan praktek membuat sarana upakara yang paling sederhana itu, yaitu contohnya canang sari. Nanti setiap kelompok membawa alat dan bahan yang dibutuhkan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan sudah fokus. Tidak ada yang membuat onar di kelas. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita bisa belajar lebih baik lagi dari hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri dengan Paramasanti. Kalau sudah Paramasanti, kalian rapikan dulu bangkunya ini. Habis merapikan bangku, silakan pulang ke rumah masing-masing. Paham? Paham. Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri dengan Paramasanti. Ya, Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om.